Baik anak-anak, hari ini kita akan langsung membahas tentang fungsi kuadrat. Ya, dimana bentuk fungsi kuadrat itu adalah fx atau boleh y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dimana dengan syarat a, b, dan c adalah bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0. Ini nggak perlu lagi Ibu bahas kenapa a tidak sama dengan 0, karena sudah kita bahas di persamaan kuadrat. Oke, kita akan lebih cenderung sekarang ke menggambar grafik fungsi. Menggambar grafik fungsi itu bisa dari dua jenis ya. Yang pertama, kalau memang ada diketahui beberapa titik atau misalkan daerah asal atau nilai x-nya sudah diketahui. Yang kedua, nanti menggambar jika tidak diketahui daerah asal atau titik-titik yang tidak diketahui, tapi kita bisa mencari dari unsur-unsur grafiknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, menggambar grafik fungsi kalau ada koordinat-koordinat titik yang sudah diketahui. Contoh, gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, di mana daerah asalnya atau nilai x-nya di sini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi, langkah kita menggambar, kita akan membuat tabel untuk menentukan mana nilai x dan mana nilai y-nya. Nilai x-nya sudah ada, yang ini. Jadi ada 5 jenis ya. Ada x sama dengan 0, ada x sama dengan 1, x sama dengan 2, sampai x sama dengan 4. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari nilai y, karena koordinat titik itu terdiri dari x dan y. Nah, cara mencari nilai y-nya adalah dengan cara mensubstitusi atau memasukkan nilai x ke dalam fungsi kuadrat tadi, ya, sehingga nanti didapatkan nilai y-nya. Contoh, kalau x-nya 0, maka ibu akan ganti x semua x dengan 0. 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Maka di sini 0 min 0 plus 3 sama dengan 3. Maka untuk x sama dengan 0, nilai y-nya adalah 3. Ibu akan ganti di sini. Kemudian x sama dengan 1 seperti tadi, 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 3. Tinggal 1 min 4 tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini 0. Untuk x sama dengan 2. 4 min 8 plus 3 sama dengan min 1. Ini nilai y-nya. Untuk x sama dengan 2, y-nya min 1. Ibu akan pindahkan ke dalam tabel. Kemudian untuk x sama dengan 3. 9 min 12 ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian untuk x sama dengan 4, 16 min 16 plus 3 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat titik-titik bantu seperti ini, tinggal kita pindahkan ke dalam grafik. Kita lihat di sini, untuk x sama dengan 0, mana sumbu x, masih ingat ya? Grafik fungsi ya, itu terdiri dari sumbu x dan sumbu y, di mana sumbu x itu yang mendatar, sumbu y yang tegak. Kita mulai sekarang. Untuk x sama dengan 0, y-nya ada di angka 3 karena dia positif. Ingat, kalau y itu antara bagian atas atau ke bawah. Karena dia positif, maka di sini dia. X-nya 0, y-nya naik ke 3. Jadi ini dia koordinatnya. Kemudian untuk x sama dengan 1, mana? Ini dia x sama dengan 1. Y-nya ternyata 0, maka tetap di sini saja, tidak bergerak dia. Kemudian untuk x sama dengan 2, ini. Ternyata y-nya min 1, maka dia akan turun. Nah, seperti ini. Maka koordinatnya di sini. 2 dengan y-nya min 1, ini pertemuan titiknya. Kemudian untuk x-nya 3, y-nya 0. Maka x3, y-nya 0, maka tetap di sini. Kemudian yang terakhir, untuk x-nya 4, y-nya 3, maka dia akan naik. Nah, di sini. Nah, setelah ini, tugas berikutnya untuk menggambar adalah ibu akan menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat. Oke, ibu mulai dari yang sini. Ini kalau diperpanjang akan terus garisnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi dari
fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, sebenarnya ya, kalau nanti di sini ada unsur-unsur dari grafik fungsi. Kita lihat di sini ya. Yang pertama ada yang disebut dengan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi adalah yang membuat nilai Y-nya menjadi 0. Nilai Y menjadi 0 artinya dia titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini adalah pembuat nol fungsi namanya. Pembuat nol fungsi. Ada X sama dengan 3, kemudian ada X sama dengan 1. Itu disebut sebagai pembuat nol fungsi. Kemudian ada yang disebut unsur-unsurnya, nanti Ibu akan bahas di sana. Ada namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis atau titik yang membagi grafik fungsi ini menjadi dua sama besar. Kalau Ibu kita lihat di sini ada di X sama dengan 2. Jadi di sini dia akan membagi grafik ini menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, simetris, sama. Kemudian jadi sumbu simetrinya adalah di sini. Sumbu simetri di X sama dengan 2. Kalau pembuat nol fungsinya ada X sama dengan 1 dan ada X sama dengan 3. Kemudian nilai minimum adalah nilai yang terbawa. Di sini untuk persamaan kuadrat nanti ada dua jenis tergantung gambar. Kalau dia terbuka ke atas, maka dia akan memiliki nilai terendah, nilai minimum yang ini, ya. Kalau dia terbuka ke bawah, nanti kita akan ketemu di buku-buku grafiknya misalkan seperti ini. Nah, dia akan memiliki nilai maksimum, nilai tertinggi. Nah, kalau di sini dia memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya di Y sama dengan min 1. Jadi, maaf. Nah, ini Ibu pakai nilai minimum. Nilai minimumnya di Y sama dengan min 1. Kemudian kalau titik baliknya artinya dia dari turun kemudian ternyata berbalik naik. Itu disebut dengan titik balik. Di mana dia berbalik, di mana dia berbelok itu di sini. Ya, jadi ini adalah titik baliknya. Karena dia di bawah disebut titik balik minimum. Kalau posisinya dia di atas disebut dengan titik balik maksimum. Jadi koordinat di mana di titik berapa dia kembali lagi untuk naik itu di titik X-nya 2, kemudian Y-nya min 1. Ya. Jadi ini adalah unsur-unsur dari fungsi kuadrat dalam sebuah grafik. Kalau ini namanya titik potong terhadap sumbu Y-nya. Oke. Titik potong sumbu Y. Kalau pembuat nol fungsi kata lainnya adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan jelaskan, Ibu akan menjelaskan. Jadi untuk mencari unsur-unsur tadi, sebenarnya boleh kita tidak menggambar grafik seperti ini, ya, karena terlalu lama prosesnya. Kalau nanti hanya ditanyakan pembuat nol fungsinya saja, atau sumbu simetrinya saja, atau hanya nilai maksimum atau titik balik, maka kita bisa menggunakan rumus tanpa menggambar yang seperti ini, ya, biar menghemat waktu. Kita mulai dari pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu kan artinya tadi menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya itu Y-nya sama dengan 0. Y itu yang ini ya, jadi Ibu akan balik posisinya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan Y. Maka karena di sini syaratnya adalah Y sama dengan 0, Ibu akan ganti sama dengan 0. Maka ini sudah terbentuk persamaan kuadrat. Kita sudah bahas materi di kemarin ya. Jadi tugas kita adalah faktorkan saja. Cari berapa kali berapa yang hasilnya 3, kalau ditambah hasilnya min 4. Berarti jumlahnya kan negatif. Maka Ibu akan pakai min 3 dengan min 1. Min 3 dikali min 1 itu 3. Ya, kemudian kalau min 3 ditambah min 1 hasilnya min 4. Maka Ibu akan masukkan X min 1 dengan X min 3. Ibu nggak perlu menjelaskan lagi cara memfaktorkan, kemudian nilainya. Di sini langsung X sama dengan 1. Ini kita ambil untuk X1-nya. Atau untuk X2-nya adalah
sama dengan 3 ya. Jadi kita sudah dapat pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan 1 dengan X sama dengan 3. Kita cek di gambar ya. Yang tadi kita di gambar kita juga mendapatkan pembuat nol fungsinya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Oke, kita akan lanjut ke sumbu simetri. Di sumbu simetri ini kan ada B, ada A. Masih ingat ya? Bentuk umumnya tadi ada AX kuadrat, ada BX plus C. Maka tugas kita adalah tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan dari fungsi kuadrat ini. Maka A-nya sama dengan 1, kalau nggak ditulis, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 3. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus sumbu simetri. Masih ingat tadi ya, yang namanya sumbu simetri adalah garis yang membagi dua grafik menjadi dua garis yang membagi grafik fungsi ya menjadi dua sama besar ya. Tadi sudah kita bahas di sana. Maka tinggal kita masukkan min, nilai B-nya juga negatif, maka seperti ini per 2 kali 1. Kita selesaikan. Min kali min jadi plus, maka 4/2 sama dengan 2. Kita lihat sumbu simetri. Ternyata sama, sumbu simetri X sama dengan 2. Sumbu simetrinya di sini juga X sama dengan 2. Ini kita membahas soal yang di sebelah ya. Untuk mengecek ternyata bisa kita menggunakan rumus tanpa menggambar dan menghitung koordinat titik-titiknya. Kemudian yang terakhir, nilai maksimum atau nilai minimum tergantung. Kalau dia terbuka ke bawah. Kalau di sini positif, maka dia akan mempunyai nilai minimum. Kalau dia negatif, maka nilai maksimum ya. Oke, rumusnya adalah min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Sudah kita bahas di persamaan kuadrat. Ya, rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Oke, Ibu akan ini udah Ibu tulis ya. Jadi B kuadrat min 4 dikuadratkan. Min 4 kali A kali C, A-nya 1, C-nya 3 per 4C 4A, maka 4 kali 1. Kita minnya tetap ada di luar. Ini ada dalam kurung. Min 4 dikuadratkan jadi plus 16. Min 4 kali 1 kali 3 jadi min 12. Maka 16 kurang 12 itu 4. Karena ada minnya, maka di sini tetap min 4/4 sama dengan min 1. Titik balik ya, bisa titik balik maksimum atau titik balik minimum. Itu rumusnya hanya koordinat titik dari sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya. Nilai sumbu simetrinya 2 ya, ini rumusnya. Kemudian nilai maksimum atau minimumnya min 1. Maka titik baliknya adalah 2,-1. Kita akan cek di gambar. Ternyata titik baliknya 2,-1. Jadi tanpa menggambar pun kita sudah bisa menentukan unsur-unsur dari grafik. Oke, sekian dulu dari Ibu. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.